Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan coaching kasus 1. Adapun peran yang akan kami bagi menjadi 3, coach Bu Yulita, coach saya Bu Erna, dan pengamat Pak Abdullah. Pada kasus 1, Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Prolog. Di saat jam pulang sekolah, Bu Yulita ingin sekali berbincang-bincang dengan salah satu murid yang bernama Vira. Beberapa hari ini, Vira tidak mengumpulkan tugas secara kelompok, melainkan tugas dikerjakan secara individu. Bu Yulita pun bingung bagaimana menilai tugas Vira yang sudah dikumpulkan, karena tugas itu harusnya dilakukan secara kelompok. Sebenarnya, Pak Abdullah pun sempat mengamati sikap Vira yang lebih senang mengerjakan tugas kelompoknya secara mandiri. Tepat jam pulang sekolah, Bu Yulita pun memanggil Vira yang sedang keluar kelas. Hai Mbak Vira. Ya Bu Yulita. Hari ini apa kamu ada acara dan ingin segera pulang? Tidak Bu, memangnya ada apa Bu? Lagi pengen ngobrol aja sama Mbak Vira. Oh iya, bolehkah Ibu tanya tentang tugasmu yang kemarin? Boleh Bu, silahkan. Vira juga sebenarnya pengen sedikit cerita ke Bu Yulita, tapi takut kalau dimarahi karena tugas yang Ibu beri tidak saya kerjakan secara kelompok. Wah, kebetulan sekali kalau begitu. Sila, biar Ibu dengarkan apa yang ingin kamu ceritakan. Coba ceritakan. Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami, Bu. Kalau begitu, coba ceritakan ke Ibu. Saya merasa teman-teman di kelas tidak menyukai saya, Bu. Apa yang membuat kamu berpikir teman di kelas tidak menyukaimu? Saya juga tidak tahu. Mungkin saya pernah buat salah. Coba ceritakan kenapa kamu tidak kerja kelompok. Sebenarnya, saya ingin sekali bergabung dengan teman-teman untuk kerja kelompok. Tapi setiap kerja kelompok, teman-teman mengabaikan pendapat dan saran dariku dan menganggap saya sok pintar. Selama ini, apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak diabaikan dan dianggap sok pintar? Setiap kerja kelompok, saya ingin sekali pendapat saya dimasukkan pada hasil akhirnya agar mendapat nilai yang baik. Tapi mereka tidak memakai apa yang saya sarankan. Maka dari itu lebih baik saya mengerjakannya sendiri, tidak secara kelompok agar nilai saya bagus. Kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok, kamu selalu ingin pendapatmu bisa didengar. Betul Bu, karena saya merasa saya sudah mempelajari materi dengan baik. Oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi hal lainnya? Tidak Bu, hanya itu saja. Baiklah Vira, mungkin saran dan pendapatmu sudah baik, tapi bagi teman sekelompokmu belum cocok jika digabung dalam tugas. Jadi, jangan disalahartikan bahwa mereka tidak menerima saran dan pendapat darimu. Untuk selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya belum tahu Bu, saya juga bingung harus bagaimana. Coba kamu pikir kembali hal penting apa yang kamu dahulukan agar bisa bekerja kelompok. Saya akan meminta maaf kepada teman-teman karena telah memaksakan pendapat saya. Saya juga akan belajar untuk berbesar hati jika pendapat saya tidak dipakai dalam kelompok.
Wah, hebat sekali kamu, Vira. Lalu, apalagi hal yang ingin kamu lakukan? Saya juga ingin segera belajar kelompok lagi, bergabung dengan teman-teman satu kelas. Ibu sangat senang sekali, Vira, bisa seperti ini. Kamu hebat, Vira. Coba jelaskan lebih lanjut rencanamu, nak. Baik Bu, saya akan menemui teman sekelompok saya dan mulai bergabung lagi untuk tugas berikutnya. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk membuat kesepakatan awal sebelum mengerjakan tugas. Wah, itu ide yang sangat bagus, Vira. Dengan hasil kesepakatan bersama tersebut, maka kelompok akan bisa saling menghargai satu sama lainnya. Betul Bu, semoga teman-temanku setuju. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika ada tugas belajar kelompok. Dan saya akan membuat kesepakatan awal sebelum belajar kelompok. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Saya akan mencatat hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kemudian, kita tempel pada dinding kelas atau pada buku sebagai pengingat. Siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya akan meminta semua teman yang ada dalam kelompok untuk saling mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Ini baru hebat, kamu pasti bisa, Vira. Terima kasih, Bu Yulita. Demikianlah praktek coaching pada kasus 1. Monggo Pak Abdullah sebagai pengamat membacakan hasil pengamatan dari praktek kami. Baik, terima kasih. Dari hasil pengamatan praktek coaching pada kasus 1. Mohon maaf Pak, masih unmute. Menurut saya sudah mencakup pada model Tirta. Yang pertama, tujuan. Langkah tujuan sudah tercapai, terlihat dari adanya pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali informasi dari murid, sehingga muncul tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi tersebut, yaitu coach ingin menemukan solusi masalah yang dihadapi. Yang kedua, identifikasi. Langkah identifikasi sudah terpenuhi, yaitu memuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali kekuatan dan potensi yang ingin dimiliki coach serta hambatan dan solusi yang ingin dicapai, yaitu coach memiliki kesadaran bahwa dalam kerja kelompok harus saling menghargai pendapat orang lain dan mau berbesar hati. Yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi yang dilakukan sudah sangat baik dengan cara meminta maaf kepada teman-teman kelompok dan membuat kesepakatan kelompok. Dan yang keempat, tanggung jawab. Menurut saya, tanggung jawab sudah terpenuhi dengan membuat komitmen, yaitu murid mau mengerjakan tugas secara kelompok. Itulah hasil dari pengamatan saya. Ampun Pak. Selanjutnya, kami akan melakukan praktek coaching pada kasus 2. Pada kasus 2, kami juga berbagi tugas. Pak Abdullah sebagai coach, Bu Yulita sebagai coaching, dan saya Bu Ana Yuwana sebagai pengamat. Pada kasus 2,
Seorang cerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimanakah Anda menanggapi ini? Monggo dimulai, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Nak? Pak, saya boleh cerita nggak? Boleh? Kelihatannya serius nih. Coba cerita sama Bapak. Ada apa? Gini, Pak, saya ada sedikit masalah terkait dengan nilai pelajaran saya. Gimana ya ceritanya? Sepertinya akan sedikit memakan waktu nih. Kamu tidak apa-apa bila kita melakukan diskusi sedikit lama. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Kalau Bapak perhatikan, kamu terlihat murung dan tidak bersemangat. Kenapa? Iya, Pak. Saya perlu seseorang untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Pak, sudah bersedia membantu. Jadi, apa nih yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya cuma ingin menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi, Pak. Terus, apa ada lagi? Saya cuma ingin tahu apa yang terjadi terhadap saya dan kenapa ini terjadi pada saya. Nah, sekarang coba kamu ceritakan pada Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasakan diperlakukan tidak adil oleh seorang guru pengajar saya, Pak. Siapa memang gurunya? Hmm, Apa yang membuat kamu merasa diperlakukan tidak adil? Guru tersebut membuka les privat, Pak. Dan sebagian besar teman-teman kelas ikut les privat kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman, Pak, karena sering disindir tidak ikut les privat guru tersebut. Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Teman-teman yang ikut les privat mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari saya, Pak. Maksudnya, kamu merasa bahwa kamu diperlakukan tidak adil karena tidak ikut les. Sedangkan teman-temanmu yang ikut les privat mendapat nilai yang lebih tinggi darimu. Iya, Pak. Padahal saya sudah berusaha belajar lebih keras meskipun tidak ikut les privat, Pak. Oke, boleh Bapak tahu kenapa kamu tidak ikut les privat? Saya bukannya tidak mau ikut les, Pak, tapi karena ibu dan ayah tidak mampu membiayai les privat tersebut. Coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana proses pelajaran oleh guru tersebut. Gurunya sih enak, Pak. Saya juga paham terhadap pelajarannya. Maka dari itu, saya merasa tidak adil jika nilai saya lebih rendah dari teman-teman yang les. Setahu saya sudah mengerjakan dengan baik setiap tugas guru tersebut. Lalu bagaimana dengan proses pelajaran oleh guru yang lain? Tidak ada masalah tuh, Pak. Bahkan saya merasa senang dan tidak mendapat nilai yang lebih baik dan bisa mendapat nilai yang lebih baik dari teman-teman yang ikut les. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Saya tanya teman-teman yang lain yang tidak ikut les privat. Mereka tidak masalah dan bisa mendapat nilai yang lebih tinggi dari teman-teman yang les privat. Terus, apalagi yang membuatmu berpikir seperti itu? Saya selalu mengoreksi ulang setiap jawaban dari tugas yang diberikan guru tersebut. Dan saya rasa seharusnya saya bisa mendapatkan nilai lebih tinggi. Kalau Bapak boleh tahu, apa saja yang sudah kamu lakukan selama ini? Saya sudah belajar lebih keras dari yang lain, Pak. Saya juga akan bertanya pada teman-teman yang ikut les jika ada yang kurang saya pahami. Selain itu, setiap nilai yang sudah dibagikan, saya selalu mengoreksi ulang dan membandingkan dengan teman-teman yang ikut les. Dan didapati jawaban saya tidak jauh berbeda dengan mereka, namun poinnya lebih sedikit dari yang ikut les. Kalau boleh Bapak simpulkan, kamu merasa guru tersebut tidak adil dalam memberikan nilai.
Padahal kamu sudah belajar lebih keras dan memahami pelajaran guru tersebut. Namun didapati jika jawabanmu tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang les, akan tetapi poin yang kamu dapatkan lebih sedikit sehingga nilaimu lebih rendah dan dari teman-teman yang les. Benar begitu? Benar, Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sekarang begini, apa yang sudah kamu lakukan agar guru tersebut tahu apa yang kamu rasakan? Tidak ada, Pak. Saya tidak berani bertanya. Saya juga takut, Pak. Lalu kira-kira bagaimana beliau bisa memahami situasi yang kamu rasakan? Oh, jadi saya seharusnya memberanikan diri untuk menjelaskan situasi saya dan kenapa saya tidak ikut les, Pak. Dengan begitu, guru tersebut akan memperlakukan saya secara adil, sama dengan memperlakukan teman-teman les privat. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang kamu lakukan? Saya bingung, Pak. Dari hal-hal yang kamu katakan tadi, mana yang menjadi prioritas untuk kamu lakukan? Pertama, saya akan menemui Bu Endah untuk menjelaskan situasi yang saya hadapi, yang membuat saya tidak bisa mengikuti les privat. Kedua, saya akan menjelaskan kepada Ibu Endah bahwa selama ini saya belajar lebih keras dan menunjukkan hasil yang bagus. Bagus, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya biasanya membuat rangkuman dari setiap materi yang saya dapatkan dan mencari referensi lain untuk materi yang kurang saya pahami. Nah, bagus itu. Hal itu dapat menunjukkan bahwa kamu sudah belajar lebih keras. Oh iya, saya bisa menunjukkan hasil rangkuman saya kepada Bu Endah, Pak. Jadi, Ibu Endah semakin yakin bahwa saya bisa mengikuti pelajaran Ibu Endah dengan baik. Nah, dari diskusi ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Iya, Pak. Saya akan membuat janji bertemu Ibu Endah untuk berdiskusi mengenai situasi yang saya hadapi. Saya juga akan menunjukkan bahwa saya belajar lebih keras melalui rangkuman materi yang saya buat. Bagus, Bapak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Hari ini, Pak, saya akan menemui Ibu Endah setelah sepulang sekolah, membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Saya akan meminta Dita, Pak, untuk mengingatkan saya akan komitmen saya dan membantu saya untuk memahami materi yang kurang saya pahami. Dita adalah teman yang ikut les privat, Pak, dan dia selalu membantu saya jika ada materi yang kurang saya pahami. Nah, ini adalah ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Pak. Demikianlah praktek coaching pada kasus 2. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil pengamatan yang saya lakukan sebagai pengamat. Dalam praktek coaching Bu Yulita dan Pak Abdullah, saya rasa sudah mencakup model Tirta. Dengan langkah 1, tujuan. Dalam tujuan, pertanyaan yang diajukan oleh coach, murid ingin menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, identifikasi. Menurut saya sudah terpenuhi karena coach mampu menggali kekuatan dan potensi coachee sehingga terjadi umpan balik dan murid dapat berpikir sendiri dan dapat memutuskan hal apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ketiga, rencana aksi. Pada langkah rencana aksi telah tercapai yaitu dengan adanya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah terlihat dari murid yang akan menemui guru untuk situasi yang dihadapi. Dan yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab sudah memuat komitmen, memuat orang yang membantu, dan memuat tindak lanjutnya. Hal ini diketahui ketika murid mau berkomitmen dan mau melakukannya hari ini
dengan bantuan kita untuk mengingatkan komitmen si murid tersebut. Pengamat saya, dan saya rasa cukup praktek coaching kami kelompok 3. Sudah? Selanjutnya, praktek coaching. Pada kasus 3, peran kami terbagi menjadi 3. Coach, saya, Bu Erna Yuwana, Coachi, Pak Abdullah, dan pengamat Bu Yulita. Pada kasus 3, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak Anda menyikapinya. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Pak Abdullah, yuk kita ngobrol sebentar. Boleh, Bu. Ada apa ya? Hari ini saya lihat Bapak kok raut mukanya kurang baik. Ada apa, Pak? Apa terlihat sekali, Bu? Iya, Pak. Bapak terlihat murung dan tidak seperti biasanya. Biasanya kan Bapak ceria dan sering ngajak ngobrol say-hi gitu sama semua orang. Tapi hari ini Bapak terlihat pendiam. Bisa Bapak ceritakan ada apa? Terima kasih loh, Bu, atas perhatiannya. Begini, Bu, saya sedang tidak enak hati nih. Ada satu permasalahan yang mengganjal di benak saya. Sepertinya obrolan kita bakal panjang nih. Bisa Bapak sempatkan waktu agak lama? Saya ingin mendengarkan permasalahan Bapak lebih lanjut. Benar, Bu, tidak apa-apa, saya cerita. Tidak apa, Bu, jika butuh waktu lama. Saya juga akan sangat terbantu jika ada teman ngobrol. Terima kasih ya, Bu, sudah mau membantu. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari hasil obrolan kita hari ini? Saya cuma ingin tahu solusi apa dari permasalahan yang saya hadapi. Terus, apa ada lagi? Saya tidak tahu apa yang salah dari tindakan saya. Kenapa saya jadi begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Sekarang coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Begini, Bu. Saya merasa agak kecewa. Saya baru saja ditegur kepala sekolah dikarenakan pada waktu supervisi oleh pengawas, sepertinya pengawas kurang setuju dengan model pembelajaran saya yang tidak menggunakan buku teks. Padahal saya juga sudah menjelaskan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Apa yang membuat Bapak merasa kecewa? Saya merasa kecewa dengan situasi yang saya hadapi. Saya merasa enjoy dengan pembelajaran yang saya lakukan.
Selama itu masih mengacu pada kurikulum, saya rasa media apapun yang saya pakai seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Justru dengan adanya berbagai media pembelajaran, maka pembelajaran akan bervariasi dan tidak monoton. Anak didik pun mampu mengeksplor dirinya dengan lebih baik, namun saya bingung kenapa pengawas mempermasalahkannya. Maksud Bapak merasa bahwa tanpa menggunakan buku teks, Bapak dapat mengajar dengan baik. Justru akan berdampak pada variasi mengajar kita yang mana dapat mengeksplor kemampuan murid. Apa benar seperti itu maksud Bapak? Iya, Bu. Coba ceritakan bagaimana Bapak menjelaskan kepada pengawas bahwa media yang Bapak gunakan berdampak pada murid dan tetap mengacu pada kurikulum. Saya mengatakan bahwa maksud menggunakan berbagai media pembelajaran ini menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Apakah Ibu pengawas memahami mengenai kebutuhan belajar murid yang Bapak maksud? Sepertinya Ibu pengawas terlihat kurang memahami maksud dari kebutuhan belajar murid, karena beliau tetap bersikukuh bahwa buku teks adalah satu-satunya modal kita untuk mengajar murid, Bu. Baik, sekarang saya mau tahu kebutuhan belajar yang Bapak maksud itu seperti apa? Saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar, yaitu gaya belajar siswa. Setelah melakukan pemetaan tersebut, didapati bahwa murid memiliki gaya belajar yang bermacam-macam, yaitu visual, auditorial, dan visual auditorial. Berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid tersebut, saya ingin menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk media belajar lain selain buku teks. Hal ini untuk menarik minat belajar siswa, sehingga mereka tertarik untuk mengekspor dirinya. Maka dari itu, berbagai strategi pembelajaran saya lakukan agar harapan belajar murid terwujud, Bu. Bagaimana respon murid terhadap strategi pembelajaran yang Bapak lakukan meskipun tidak menggunakan buku teks? Respon murid-murid sangat bagus kok, Bu. Mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Bahkan nilai mereka pun mulai naik serta pemahaman mereka terhadap materi juga bagus. Baik, kalau boleh saya simpulkan, Pak Abdullah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajar murid. Dengan adanya pemetaan kebutuhan belajar tersebut, Bapak jadi tahu pembelajaran model apa saja yang dapat berdampak pada murid. Hal ini menimbulkan antusias murid untuk memahami materi pembelajaran yang berdampak baik terhadap nilai mereka. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi sekalipun tanpa buku teks tidak berpengaruh buruk terhadap murid. Namun, pengawas tidak memahami hal tersebut dan tetap bersikukuh bahwa pembelajaran harus menggunakan buku teks. Sudahkah Bapak menunjukkan data analisis kebutuhan belajar murid di kelas Bapak kepada pengawas? Saya tidak menunjukkan data analisis kebutuhan belajar murid di kelas saya, Bu, karena data tersebut tersimpan di laptop dan tidak saya dokumentasikan dalam bentuk media kertas. Oh iya, jadi mungkin saja pengawas tidak memahami maksud model pembelajaran di kelas saya karena tidak yakin dan bingung akibat tidak ada bukti nyata bahwa kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda di kelas dan berdampak pada pemahaman materi oleh murid. Seharusnya saya menunjukkan data analisis kebutuhan belajar siswa pada pengawas. Dengan begitu, pengawas yakin bahwa model pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan murid meskipun tanpa buku teks. Nah, Bapak sudah paham kan apa yang harus dilakukan? Selain itu, hal apa lagi untuk meyakinkan pengawas bahwa pembelajaran Bapak sudah sesuai dengan harapan murid?
Saya seharusnya membuat rubrik penilaian murid dan menunjukkan hasil perkembangan setiap murid di kelas kepada pengawas. Selain itu, saya juga harus menunjukkan RPP berdiferensiasi yang mendukung cara saya melakukan pembelajaran di kelas. Dengan begitu, pengawas akan semakin yakin bahwa model pembelajaran saya menunjukkan dampak yang positif pada murid di kelas saya. Bagus, Pak. Adakah hambatan lain yang Bapak alami untuk meyakinkan pengawas mengenai pembelajaran yang Bapak lakukan? Tidak ada sih, Bu. Saya rasa dengan menunjukkan bukti nyata berupa data analisis kebutuhan murid, RPP berdiferensiasi, dan data penilaian hasil belajar siswa, itu sudah cukup untuk meyakinkan pengawas. Saya rasa saya ingin menambahkan foto-foto atau video dokumentasi proses pembelajaran di kelas saya ketika saya menerapkan strategi pembelajaran berdasarkan analisis kebutuhan belajar murid. Dengan begitu akan lebih meyakinkan pengawas bahwa proses pembelajaran di kelas saya berjalan dengan baik dan aktif bahkan tanpa buku teks. Baik, kira-kira nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan dalam beberapa hari ke depan? Nah, ini yang saya bingungkan, Bu. Banyak sekali yang saya pikirkan hari ini. Baiklah, dari beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan tadi, hal mana yang menurut Bapak akan menjadi prioritas utamanya Bapak? Yang pertama, saya akan menyiapkan dokumen pendukung proses pembelajaran saya di kelas, seperti data analisis kebutuhan belajar siswa, RPP berdiferensiasi, dan dokumen hasil penilaian perkembangan murid. Itu langkah-langkah yang baik untuk Bapak. Kira-kira ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain menyiapkan dokumen-dokumen tersebut? Saya akan melakukan proses pembelajaran berdasarkan perangkat-perangkat tersebut dan mendokumentasikannya dalam bentuk foto atau video. Lalu saya akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan proses pembelajaran di kelas saya dan menunjukkan bukti-bukti aksi saya di kelas tersebut. Nah, ini yang membuat saya tertarik mengenai rencana aksi Bapak. Bisa Bapak jelaskan lebih jauh lagi? Iya, Bu. Setelah aksi tersebut, selanjutnya saya akan membuat jadwal dengan kepala sekolah untuk menyaksikan secara langsung proses pembelajaran di kelas saya. Hal terakhir yang saya lakukan adalah meminta saran kepala sekolah untuk menjembatani dalam meyakinkan pengawas bahwa pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan anak didik di kelas meskipun tidak menggunakan buku teks. Kira-kira dari serangkaian aksi tersebut, apa yang menjadi ukuran dari keberhasilan Bapak? Saya berhasil ketika kepala sekolah yakin akan pembelajaran yang saya lakukan adalah patut dilaksanakan dan juga adanya umpan balik oleh kepala sekolah bahwa proses pembelajaran saya sudah mengacu pada kurikulum serta memiliki dampak positif bagi perkembangan murid di kelas. Dengan begitu, saya sudah memperoleh lampu hijau untuk melanjutkan model pembelajaran saya selama ini. Apakah Bapak menemukan hambatan terhadap rencana aksi tersebut? Dan apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Hambatan yang akan terjadi adalah ketika kepala sekolah tidak yakin dengan data analisis kebutuhan belajar yang saya lakukan pada siswa. Untuk itu, saya akan mendokumentasikan video pemetaan kebutuhan belajar murid melalui tanya jawab langsung dengan murid.
Dengan begitu akan menghilangkan keraguan kepala sekolah terhadap dokumen analisis murid. Bagus, saya senang terhadap apa yang Bapak capai dalam diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hari ini, saya akan menyiapkan perangkat pendukung model pembelajaran di kelas seperti data analisis siswa, RPP berdiferensiasi, dan daftar nilai hasil perkembangan siswa. Besok, saya akan melakukan pendokumentasian proses belajar murid. Dan hari berikutnya, saya akan menemui kepala sekolah dan membuat jadwal untuk melakukan pembelajaran langsung disaksikan oleh kepala sekolah. Dan selanjutnya, meminta saran kepala sekolah untuk menghubungkan dengan pengawas. Lalu, siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta tolong Pak Dani, Bu, selaku ahli di bidang IT, untuk mendokumentasikan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, meminta tolong kepala sekolah untuk menjembatani dalam meyakinkan pengawas. Nah, ini ide yang baik sekali. Bapak Abdullah pasti bisa. Terima kasih ya, Bu ya. Selanjutnya, saya persilakan untuk Bu Yulita sebagai pengamat dari kasus 3. Monggo, Bu. Mohon maaf, Bu, masih unmute. Menurut hasil pengamatan saya dari diskusi tadi sudah mencakup model Tirta, yaitu langkah pertama adalah tujuan. Tujuan sudah disebutkan. Ketika coach mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai tujuan yang ingin dicapai coach dari diskusi yang dilakukan. Dan sehingga didapati tujuan dari diskusi adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dola. Langkah pada identifikasi juga sudah terpenuhi, yaitu memuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kekuatan dan potensi yang dimiliki coach, serta hambatan dan solusi yang ingin dicapai, sehingga terjadi umpan balik yang bermanfaat dalam diskusi tersebut. Dalam kasus 3, Pak Dola diberi serangkaian pertanyaan untuk menemukan perangkat pendukung proses pembelajarannya, serta menemukan solusi dan dalam menjawab teguran oleh kepala sekolah dan ketidaksetujuan dari pengawas. Pada kasus 3 ini, Pak Dola dapat mengetahui dokumen seperti apa yang akan mendukung untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik meskipun tanpa buku teks. Selanjutnya, pada rencana aksi juga telah tercapai, yaitu dengan adanya langkah-langkah pada Pak Dola dalam meyakinkan model pembelajaran di kelas. Dalam rencana aksi telah termuat strategi yang dilakukan, skala prioritas, jangka waktu, dan ukuran keberhasilan dari aksi tersebut, serta cara mengatasi gangguan yang muncul. Langkah pada tanggung jawab juga sudah terpenuhi, yaitu memuat komitmen orang yang membantu dan tindak lanjut coaching yang dilakukan. Dalam hal ini diketahui bahwa komitmen pelaksanaannya adalah dilaksanakan secara langsung setelah diskusi, meskipun butuh beberapa hari untuk melakukan aksinya. Selain itu, ditemui juga bahwa orang yang akan membantu adalah Pak Dani selaku ahli IT dan kepala sekolah selaku fasilitator antara Pak Abdullah dengan pengawas. Pada tahap ini, tindak lanjut terhadap aksi yang terjadi tindak lanjut terhadap aksi yang direncanakan. Begitulah hasil pengamatan saya terhadap praktek coaching pada kasus 3. Terima kasih Bu Yulita sudah menyampaikan hasil pengamatan pada kasus ketiga. Demikianlah praktek coaching dari kami kelompok 3 yang beranggotakan 3 CGP. CGP 1 Pak
Abdullah, CKP 2 Ibu Yulita, CKP 3 saya sendiri, Bu Erna Yuwana, dari Kabupaten Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi